Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'auda ila yaumil qiyamah. Yo Mas Bro, wis ora ngonten ki ngonten meneh. Haha, ngonten lagi. Yo cuma membahas yang perlu menjadi perlu. Haha. Sekedar sharing Mas Bro. Sekedar sharing bahan-bahan pendukung. Ya, dari mana? Dari laker dulu, C3 double deck pelor. Bahas karburasi ya Mas Bro ya. Karburasi PWK Extract 35 baru ya. Ya, belum lama beli. Usahakan kalau beli karburasi, sudah sharing, ini kan ada lubang ya Mas Bro ya. Kelihatan nggak? Nah, lubang ini ya Mas Bro ya. Maaf tadi kepotong. Lubang ini usahakan sejalur sama sini disamakan ya Mas Bro, itu ada lubang itu kecil. Ntar ini disamakan besarnya sama lubang air jet. Samakan ini ya Mas Bro, adaptornya. Biasanya sering terjadi kalau setelan tidak pas, sering ngorok apa gimana itu, di setel kadang tidak pernah ketemu apa gimana. Ini kadang karetnya udah ketas dan gimana ya, ada yang sobek, ada yang enggak presisi. Itu bisa ngaruh ya Mas Bro sama ini. Sama ini kan ntar ada lubangnya keluar dari sini. Nih, dalamannya PWK 38 Airstrike. Lubangnya, lubang nozzle, lubang kecil. Ada juga yang sini di keluarga CB, ada yang dikekrek untuk membantu apa ya, edel bawah kayak Mas Bro kalau nggak salah. Biasanya disamakan dulu ininya. Bentuk fisiknya, finishingnya rapi, krom ya Mas Bro. Nih, bagus. Kalau iya Mas Bro, satu lagi ini ntar kalau mau dipasang sininya di amplas ya Mas Bro, amplas yang agak kasaran dikit biar enggak ini tajam, ini masih tajam Mas Bro, ininya dipersing di amplas lah biar enggak agak tajam. Terus kalau Mas Bro rajin, sininya di autosol, lubang skepnya ini di autosol biar lebih awet skepnya. Ntar skepnya, untuk skep hard chrome ya, chrome-nya bagus sih Mas Bro. Chrome-nya bagus. Ini DDG jarumnya DDG kalau kelihatan, DDG bukan CCH, DDG. Ini ada kodenya. Tipe jarumnya kurus. Ini tipe jarumnya kurus ya. Sini kecil terus ke atas agak gemuk. Kecilnya di separuhan ini, atasnya gemuk Mas Bro. Ya, yang perlu diperhatikan sih ya ini Mas Bro, kalau karburasi PWK 35 Extract maupun 35 maupun PWK yang biasa 28 itu 25 iya 35 ininya teman, kelihatan
Ini bawaan standarnya 160 kelihatan 160 bawaan standarnya. Ininya 45 bawaan standarnya. Ini udah saya buka dulu ya. Ini kalau dipasang buat harian ini mas bro, yang perlu diperhatikan itu dibuat agak kering sedikit aja biar bawahnya nolong ya, tergantung dari buat mau untuk spek apa ya mas bro. Ini spek harian, kolongnya lurus tidak melengkung, tipe Noguchi, knalpotnya bebas mas bro. Terus apa lagi ke sini ya, ini ya ini udah, yang penting ininya ntar dijetting ulang lubang ini sama ininya ke ini cuk. Yang penting ini mas bro, lubang air jetnya ntar kan nyambung ke sini, intinya lubang air jetnya nyambung ke sini, nanti ditembak langsung oleh nozzle. Nanti ini dijelasin dulu ya mas bro, sambil ntar saya bagi racikan buat apa itu spek blayer, spek harian standar pakai karbu gede, ntar saya kasih tahu bong ada bahan. Terus kalau upgrade pengapian ya mas bro, ini ada pulsar Eric ori lama, ini platnya ini ori bawaan Eric yang tua. Kenapa saya cepot dan saya nggak pasang, soalnya ampernya kegedean mas bro. Saya beliin ori toko ini, sama sekalian sama spoolnya saya ganti. Ini ori bawaan ya, ori bawaan beda motor. Ini masih hidup mas bro, masih hidup ini Japan. Kalau untuk harian pakai spool sama pulsar standar udah lebih dari cukup mas bro. Kalau buat untuk ini buat lebih ngejambak apa gimana ya, pokoknya kalau ini dibesarin ampernya nanti arus ke CDI nya lebih gimana ya, baca pulsernya lebih bagus, lebih kuat. Kalau ini gulungan ya, gulungannya harus sama, nggak boleh lebih dari bawaan orinya. Kalau dilebihin sedikit nggak apa-apa, yang penting mencapai batas toleransinya aja. Dilihat channelnya Mas Chandra, DSP ada itu banyak, coba cari aja referensinya. Ini juga niru buatannya Mas Chandra ini ya, responsif, lebih kering, lebih weng. Itu ada kok yang sampai keluar api di knalpot di channel YouTube saya, ada itu. Ini kalau spool ini lemah biasanya itu lemes mas, motornya lemes, nggak bertenaga. Oh ya, kalau bertenaga itu gimana ya, lemes, kurang enak. Beliin yang ori aja, kalau di paralel apa di seri juga nggak apa-apa, bisa. Mas Hiri Bajeng Tech udah bahas, cari aja channelnya Hiri Bajeng Tech channelnya, udah dibahas ini. Besok kalau ada lain kesempatan saya buat paralel. Ini masih hidup mas, ini pakai spoolnya standar, spool standar. Magnetnya bubutan, nggak kelihatan, aduh nggak kelihatan. Pokoknya ini standar nih, tuh ada garis putihnya, ini standar mas, di bubut magnetnya standar. Gearnya pakai ini 35. Ini kembali ke karburasi, kalau mau buat harian ya jetting ulang ini mas, bisa kok,
harian pakai karbu gede itu bisa, tergantung jetting ulangnya sama ininya, nanti disesuaikan lagi ya mas. Dilihat nanti kalau beli karbu apa ya, imitasi apa PE apa PWK, itu diusahakan ininya dijetting ulang sama main spuyernya ya jangan lebih dari standar mamangannya. Kalau Ereking 135, terus pakai 25 gitu ya ibaratnya ya. Ya ntar naiknya ini 1 step apa 2 step aja, dicari yang rasanya gimana tuh, gitu ya mas. Cuma berbagi aja, kalau bermanfaat ya nggak apa-apa. Ya alhamdulillah, cuma sharing aja, cuma nambah referensi teman-teman aja. Kalau pakai ini raker buat racikan, ini sebenarnya kalau dipasang Ereking ada kelebihannya ya mas ya. Nih, ini belum saya pasang iman-iman. Kalau semisal bandulnya ini kalau nggak center, nanti kan goyangnya kan nggak sampai 0,5, 0 batas toleransinya kan 0,2 apa 0,1 ya itu kalau di dial itu kerasnya. Ini nanti ini pelarnya ini ngikutin mas, nggak bikin goyang apa itu kerasnya jadi lebih stabil. Tapi kekurangannya ini ntar lebih berisik tuh kedengeran nggak nih, nanti suaranya kemerenceng kayak pakai laker keramik FAG apa Vaito, ntar kemerencengnya kemerenceng ini lebih berisik sedikit lah ya, lebih ringan nih. Ini ya Koyo, kelihatan nggak? Koyo Japan ya mas. Nih Koyo. Nah maklum HP-nya jelek mas. Nah Koyo Japan ya, Japan Koyo 21 set. Nih kelebihannya ya ini, nanti semisal kerasnya goyang apa gimana, ini buat bisa menahan toleransi dari itu, bisa lagi. Tapi ada minusnya lagi kalau dipasang Ereking. Kalau di motor 4 tak atau 2 tak yang lain nggak tahu, ininya lebih sedikit mas, lebih 0, berapa gitu, nggak sampai 1 mili. Jadi kalau pasang pakai ini nanti rumah kerengkesnya buat lakernya itu dibubut 0, berapa gitu untuk dimasukin lagi, untuk kalau pakai laker ini ya. Kalau ini kan masih pakai laker standarnya ya. Itu kalau pakai ini ya itu, ini murah mas bro, pokoknya murah, cari aja di online shop banyak ya. Rekomen nggak rekomen, saya ya rekomen. Ini ya 2 laker, bungkusnya ini ada markingnya juga tuh, hologramnya Koyo Japan. Nanti mana serinya nih, ada serinya tuh. Sama ini udah ya mas bro, ini udah tentang magnet ya mas bro. Magnet ini ada bahan CB sama C70 beda ya mas bro. Itu yang di saya dulu pernah upload pakai ini Ereking, saya ini pakai magnet C70, itu juga bikinan di bengkel. Tapi ini masih bahan, nggak tahu ntar kapan masih dibikin apa enggak. Ini kalau mau saya pakai itu mau ngopi punyanya Mas Adito
AMS, kalau di IG AMS, coba searching aja. Itu dulu pernah posting Ereking pakai magnet kayak gini, tapi sininya di blok dural, ada pulsar luar. Itu nanti nggak tahu, ini project nggak tahu kapan, cuma buat punya aja, ntar nggak tahu. Kalau saya dulu ya pakai ini ya, pakai magnet yang C70, spoolnya 2 atas bawah, pakai CDIRC. Itu bawahnya enak mas, ringan di bawah, tapi atasnya itu gimana ya, nahan, kurang nusuk, jadi galak di bawah. Kalau buat kota-kota, kalau buat deket-deket tracknya itu nggak apa-apa, enak mas bro, nggak perlu loading, digas sedikit langsung ini mangkat. Kalau buat pegunungan torsinya kurang mas bro. Kalau buat ini harian enak mas bro. Tuh dulu pakai ini apinya juga gede. Kalau nggak pakai ya cukup standar aja, nggak apa-apa. Sambil rokok ya mas bro, nggak apa-apa ya mas bro. Bentar. Ya itu mas bro, intinya kalau pakai gear kecil, kalau untuk nolong atasnya ya bisa dari kopnya diburet lagi, dibikin squishnya dikecilkan, lebar squishnya kalau dibesarin ntar bawahnya ini kepadatan. Kalau cari karakter itu bisa dari kop, bisa mas bro. Kalau untuk dana pelajar, dana SMP lah ibaratnya, kalau sepedanya itu masih standar, sealnya nggak bocor, itu udah lebih dari cukup mas. Kalau membrannya standar, tinggal jetting karbo aja lah, sama itunya disamakan derajatnya, pistonnya di derajatnya disamakan, kemiringan ininya ya, ibarat ini piston ya, piston kan melentuk gini, nanti di derajatnya ini disamakan sama bubutan kopnya. Mas Heri Bajing Tech itu juga bahas, udah itu banyak sekali itu suhu itu, alhamdulillah itu ada channel itu Mas Heri Bajing Tech, sama suhu Galih Putra, terus siapa itu Sumber Urip Motor, terus Mas Bayu Dewa, terus Mas Lasepit itu yang dari Tulungagung, terus Mas Chandra DSP, RMR DSP Project, bagus itu, banyak bermanfaat sama mas ini. Yang dua tak itu banyak suhunya ya, saya cuma sekedar searching aja mas bro, sekedar bagi pengalaman aja ya. Kalau pakai laker sama ini ya tonton sampai awal aja ya, intinya kayak gitu mas. Kalau sekali lagi, dulu saya pernah posting memilih knalpot ya, ini udah ini saya praktekkan langsung mas Heri, izin share. Ini kalau milih knalpot Noguchi, nah ini udah kelihatan kan lambungnya ini lurus sama enggaknya. Nah jadi kalau beli knalpot Noguchi, lambung ininya jangan terlalu ke sini ya mas, jadi usahakan dari sini, ini kan lurus ini bawahnya ya emang loading mas, tapi atasnya nusuk, bawahnya ketulung gembungnya kecil, bawahnya gembungnya ketulung yang kecil, sama ininya panjang, jadi selencernya panjang, jadi ini nulung buat atasnya. Jadi ini langsung kerucut ya mas bro, ini kerucut langsung pipa, ini saya potong jadi las, yang di sini jadi modelnya slip on, bebasnya ini jadi modelnya slip on, jadi sampai di sini toh, ini buat kondoman sampai sono gitu. Ini mas bro, ranking saya standar harian, blognya dari Mas Fahtur dulu.
Udah saya review ini blognya, silahkan dikoreksi sendiri harapannya was faktur. Udah saya post di IG di YouTube saya. Untuk karbo standar nggak remer. Untuk stang ini dulu pakai RXZ. Cranklessnya udah saya poles, tapi saya kasarkan lagi dulu, saya buka yang pinggirnya ya mas bro, tapi ya masih ini masih kempling, jadi cuma saya amplas saja, masih licin. Stabilizer pakai fast brake, kupingan pakai Ninja. Gini belum ada ini buat Yoko ya, itu ya mas bro ya. Kayak gini mas bro ya, sekedar sharing aja. Kalau ini intinya ya, kalau mencari barang racing itu juga ada resikonya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Intinya kayak karbo ini ya kalau dipasang standar, mesin standar ya emang angop, tinggal dari ngolahnya. Ntar saya bikinin project insya Allah. Ereking businya 2, model ngopi pakai coil Dyna. Coba mas bro searching coil Dyna. Dulu saya pernah tanya itu di Mas Hiri tapi nggak dijawab pas live IG-nya coil Dyna. Coba cari. Jadi niru model SE, modelnya di apa ya, tuner dari negara Brasil terus Amerika. Coba deh mas bro searching situ. Dari bentuk-bentuk sudutnya Mas Heri itu saya alhamdulillah udah paham sedikit-sedikit. Alhamdulillah, makasih Mas Heri Bajeng Tech. Kalau ada kesempatan saya mau main ke situ, mau ini ngeter ke blog kuwi mas, mangolah ke insya Allah mas, tapi mbok kapan. Arahnya itu ke belakang mas, jadi hampir sama, hampir mirip-mirip sama portingannya orang-orang Brasil. Sama Mas Ajifas itu juga niru, sama Master Tegenda itu ya kan bikin HDS apa itu yang di mangkoknya itu kan niru motor SE. Ntar kalau ada nanti saya cantumkan linknya di IG ya, kayak gitu ya mas bro ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya mas bro. Akhiru kata wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassumahatanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya SKN Kreatif. Jangan lupa share, like, karo subscribe ya mas bro. Ya, see you next time. Bye.